أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allaha tathira. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum man najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada para jamaah umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankusu, yazidu bi ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, jangan biarkan iman kita terus terkikis dengan perkembangan zaman modern saat ini yang kian hari kian membuat orang lupa diri, memanfaatkan kehebatan teknologi untuk kepentingan dunia, menghancurkan norma dan nilai-nilai agama, sehingga dengan mudahnya mencaci dan mencela agamanya dan juga para ulamanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya semata-mata menghadap ridha Allah. Kehadiran Ramadan bukan hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan baik, baik yang sunnah ataupun yang wajib, dengan harapan selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh dan istiqomah melaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menjaga dan membina terus hubungan baik kepada Allah dan juga menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan baik kepada Allah, hubungan baik pada Allah saja tidak cukup atau bahkan bisa menjadi sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Hubungan yang baik dan kokohnya persatuan umat, terlebih umat Islam, akan melahirkan kekuatan besar dalam menjaga dan memelihara agama Allah dari rongrongan dan hujatan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kebenaran dan kebaikan, yang pada dasarnya adalah untuk melemahkan dan menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu, menjadi sangat penting jika umat Islam bersatu dalam menjaga agama Allah. Jangan mudah dipecah belah, diadu domba, dan terbujuk dengan iming-iming keduniaan yang pada akhirnya akan merusak dan menghancurkan iman dan keyakinan. Dengan bersatunya umat Islam, maka akan terjaga kemuliaan agama dan terbinanya hubungan yang harmonis antar sesama. Karena sejatinya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, mengajarkan para pemeluknya untuk senantiasa menjalankan dan mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah, namun suka menyakiti sesama manusia. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a." Faqala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuto hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum paturihat alaihi summa turiha finnar." Yang artinya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Menurut kami orang yang bangkrut adalah di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan salat, puasa dan zakat,
tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka masih banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kisah di atas jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seseorang bisa habis disebabkan seringnya ia menyakiti orang lain. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi untuk membayarnya. Pahala habis sementara dosa menjadi bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain, kelak di hari kiamat menjadi orang yang rugi dan bangkrut. Bulan Syawal sudah memasuki pekan terakhir. Mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf pada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberikan maaf pada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seseorang kepada sesama manusia tidak diampuni Allah tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampun. Tetapi jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa taubat yang diakibatkan karena kesalahan yang terjadi sesama manusia dapat dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Dan yang ketiga, berniat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atas hak-hak yang telah diambil dari orang yang telah disakiti. Dalam kitabnya beliau menuliskan sebagai berikut: wa ayyabra min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaih. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qabdin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Jikalau berupa tuduhan jinah atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya dari orang itu atau meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan istahalahu minha. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, gibah dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam Nawawi tentang taubat atas maksiat seorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan berhasilnya kita melalui tempaan diri di bulan Ramadan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dalam kehidupan kita. Mari kita jaga kesatuan kita agar kita menjadi umat yang kuat dan bersatu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa
wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal baghya wasyufal mukhtalibata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.